Adik-adik, apa kabar? Kabar baik? Syukur. Nah, sebelum kita memulakan sel adalah baik untuk kita berdoa dulu. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Atas kesempatan ini kami dapat berkumpul bersama-sama dalam sel kanak-kanak atas talian. Engkau sertailah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yes, Yesus. Macam kurang semangat tuh, padahal sudah jam 11 nih. Sudah matahari mau tinggi. Jadi mari bangkit berdiri. Kita kasih renggang-renggangkan dulu badan. Supaya kita bebas untuk memuji Tuhan. Sudah sedia? Adik-adik sudah memuji Tuhan? Sudah. Belum lagi, belum sedia semuanya. Satu kali lagi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Haleluya. Kita mau menyanyikan Ku Nyanyi Glory bersama-sama dengan actionnya. Musik. Nyanyi glory, glory, terus. Glory bagi Sang Raja, ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, ku nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja, ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, ku nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan sebelah kiri. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Depan. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lebih dalam, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mau mengasihi, mencintai Tuhan seumur hidup kita. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan pada pagi ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik di rumah nyanyikan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba,
terima kasih karena Engkau memanggil kami sebagai anak dan kami memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkarya dan memberkati dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terlebih. Halo semua, hai adik-adik. Nah, hari ini kita akan meneruskan pelajaran firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengenai seorang raja. Raja ini adalah bangsa Yehuda yang terkenal karena kesalehan dan kepemimpinannya semasa memerintah kerajaan Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 mengatakan, raja ini seorang raja yang taat kepada Tuhan dan tidak ada satupun yang sama seperti dia sebelum dan selepas dia memerintah bangsa Yehuda. Nama raja ini ialah siapa ya? Raja Hizkia. Nah adik-adik, ada sesuatu terjadi kepada Raja Hizkia. Apa terjadi ya? Adik-adik mau tahu? Mau? Sebelum itu adik-adik duduk diam-diam dan kakak akan menceritakannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik masih ingat lagu ini? Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan juga kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, biarlah kami dapat belajar dan memahami mengenai firman yang akan kami pelajari sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kakak ceritakan pelajaran firman Tuhan minggu ini. Cerita ini bertajuk Raja Hizkia disembuhkan Tuhan dan diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 38 ayat 1 hingga 8. Adik-adik boleh baca nanti petikan Alkitab ini di rumah ya. Baiklah adik-adik, ceritanya seperti begini. Suatu hari, Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana untuk bertemu dengan Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dari sakitnya dan dia akan mati. Ketika Raja Hizkia mendengar pesanan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan mula berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu dan melakukan apa yang baik di mata-Mu." Setelah ia berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia dan Tuhan memberikan pesanan kepada Nabi Yesaya. Kemudian, pergilah Nabi Yesaya ke istana untuk bertemu dengan Raja Hizkia sekali lagi untuk menyampaikan pesanan Tuhan. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesanan Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda bahwa jika bayangan jam Ahaz undur ke belakang 10 tapak, maka janji Tuhan ditepati.
Tiba-tiba jam Ahaz undur 10 tapak. Dan Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah adik-adik, ketika kita berada dalam keadaan sakit, lemah, putus asa, dan tidak berdaya, marilah kita mencontohi sikap Raja Hizkia yang sentiasa berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa-doa kita ketika kita berdoa kepadanya. Kakak ingin mendorong adik-adik supaya tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Masanya adalah untuk ayat hafalan. Nah, hari ini ayat hafalan kita ada 2 kategori. Yang pertama berumur 7 tahun ke bawah. Nah, ini ayat hafalan dia ya di dalam Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, adik-adik yang 7 tahun ke bawah, ulang sekali lagi ya. Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang kedua adalah umur 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, itu Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saya ulangi lagi ya adik-adik. Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, adik-adik hafal ya adik-adik, masanya adalah pengumuman. Nah, pengumuman kita yang pertama adalah sel kanak-kanak online kita akan diadakan pada hari Ahad ataupun hari Minggu bersamaan jam 11 pagi. Adik-adik di rumah jangan lupa ya. Boleh bangun awal pagi sudah itu kan? Misal jam 11. Oke adik-adik? Jangan lupa ya. Oke, yang kedua adalah bagi adik-adik yang di rumah, kalau bilang macam mana mau antar ayat hafalan, saya sudah hafal. Nah, begini caranya. Kamu ambil handphone, handphone kamu, mama kamu punya kah, handphone kamu kah, handphone abang kamu kah. Kalau mama kamu ambil atau abang kamu ambil, suruh dia melintang sambil dia video kamu. Boleh adik-adik? Boleh adik-adik? Kalau sudah ambil gambar dan video, kamu boleh antar kepada kakak Elisya. Kamu kenalkan kakak Elisya? Oke, yang ketiga adalah, bagi adik-adik yang di rumah, walaupun di rumah kita tidak berjumpa dalam sel kanak-kanak, tapi kita perlu juga baca Alkitab, apalagi berdoa. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Kenapa kita perlu berdoa? Sebab itu adalah menguatkan iman kita dan kita mengetahui tentang firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, yang keempat adalah kita mau bersurai. Tapi sebelum itu,
kita mau berdoa dulu. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam sel kanak-kanak online kami. Dan biarlah apa yang kami sudah dengar dan apa yang kami sudah pelajari, biarlah itu juga akan menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye adik-adik, jumpa lagi di minggu hadapan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberi kita hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.